Kala panggilan ilahi mengetuk jiwa, kami sekeluarga berbenah mengemasi doa. Kiranya langit menyambut langkah kami, membawa rindu yang telah lama bersemi. Perjalanan ini adalah kisah tentang harapan, kebersamaan, dan rasa syukur. Saat kami bersama keluarga diberi kesempatan untuk menginjakkan kaki di tanah suci, ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati menuju kedekatan pada Sang Ilahi. Video ini kami buat semata-mata sebagai kenangan akan momen kebersamaan keluarga saat menunaikan ibadah umroh di tanah suci, bukan untuk menunjukkan kegiatan ibadah yang mestinya tidak harus diekspos. Sehingga mohon maaf apabila tidak banyak informasi yang dapat kami berikan dan kualitas video yang begitu. Semoga video ini ada manfaatnya dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Amin ya robbal alamin. Dari Semarang menuju ke Jakarta Bandara Soekarno-Hatta berangkat menggunakan bis. Bersama kami terdapat pula rombongan dari Travel Fatimah Zahra Semarang. Kami membawa doa dan harapan yang tak terhingga untuk bisa berkunjung dan melihat langsung rumah Allah di tanah suci Mekah. Dalam setiap langkah, kami menyadari bahwa perjalanan ini adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk memperkuat iman dan mempererat tali silaturahmi dalam keluarga. Tangan kecil menggenggam erat, tangan yang lebih besar memeluk hangat. Disinilah makna keluarga yang paling dalam, bakti diri, berserah jiwa, bertafakur dalam diam. Nyaman lagi di dalam, Mbak. Di ruang guru. Iya, nanti kita mau lihat sarapan. Oh, di sini. Udah mau berangkat, Kak. Kamu lihat Cinta, Kak. Mau berangkat, Kak. Hah? Aku ini. Langsung aja dimatikan. Estimasi perjalanan dari Jakarta ke Jeddah memakan waktu sekitar 10 jam
Setelah itu, kami masih melanjutkan perjalanan lagi menuju Madinah dengan menggunakan bis selama 7 jam. Bismillah, kita akan take off menuju ke Mas. Terima kasih. Di sini tadi ya Pak. Sudah pesan. Jalannya aja, ini udah bisa. Apa tidak lama? Dalam. Ya, silakan. Liburan ya. Terus nomornya ada nih? Ada. Suasana sholat subuh di rooftop pagi hari ini. Rooftop Masjid Nabawi. Kita bersama Mas Sapit, Mas Wisnu. Alhamdulillah sehat ya Mas. Semangat. Di pelatarannya, waktu seakan berhenti. Suara adzan yang menggema membelah kedamaian, memanggil jiwa-jiwa yang haus akan ketenangan. Mbak, adik, Mbak, Dek, itu pas nutup Dek. Bapak, kita jalan ya. Kita cari tempat sholat asar terlebih dahulu.
Jangan jauh-jauh dari rombongan intinya. Supaya nanti selesai sholat, kita tidak panjang langsung keluar, tidak ikut sholat jenazah langsung keluar. Antrian kita lebih cepat. Tadi ya. Di Masjid Nabawi, kami merasakan kedamaian yang luar biasa. Berziarah ke makam Rasulullah adalah momen yang membuat hati semakin tenang. Jadi ini Raudhah, ini makam Rasul, sebelah kanan itu mimbarnya. Semilir angin dingin membawa harapan. Semua doa dititipkan dalam kosyahduan. Kami bersama keluarga, satu cerita menuju kesucian, menyulam takwa di setiap detiknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini proses buatnya payung di Madinah. Di halaman Masjid Nabawi, payung-payung raksasa berdiri megah, seperti tangan-tangan langit yang terlentang penuh kasih. Dalam bayangannya, aku temukan teduh yang menenangkan jiwa, seperti rahmat Allah yang selalu menaungi hamba-hambanya. Setiap gerakan payung yang terbuka adalah lukisan indah. Dalam harmoni ini, aku merenungi kebesarannya, seolah-olah payung itu adalah simbol kasih yang melindungi setiap jiwa yang datang dengan rindu kepada Rasul-Nya. Mas Krisna, Assalamualaikum Mas Krisna. Ini payung di Madinah sudah mulai membuka. Modelnya jangan lupa harus ikutin, oke? Saksikan ikuti live payung proses bukanya di Madinah biar tidak panas. Namun sebenarnya ini posisi musim dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masjid Kuba berdiri megah di bawah langit Madinah, saksi bisu perjalanan iman yang abadi. Kubahnya yang putih bersih seakan melambangkan kesucian dan keteguhan. Setiap batu yang tersusun di masjid ini menyimpan cerita cinta Rasulullah SAW terhadap Tuhannya. Ketika tangan beliau sendiri yang membangun pondasi rumah ibadah pertama dalam Islam. Masjid Kuba bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol persatuan, tempat di mana iman pertama kalinya dirajut dengan cinta dan perjuangan.
petugas Masjidil Haram yang ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Di depan kita Bapak Ibu sudah kelihatan Gunung Uhud. Gunung Uhud saksi bisu sejarah. Di bawah langit luas, ia berdiri kokoh seolah menjaga rahasia tentang perjuangan serta pengorbanan. Setiap lekuk bukitnya adalah lukisan abadi tentang iman dan keberanian yang terpatri dalam hati umat hingga akhir zaman. Cuman sekedar lewat saja Bapak ya, nggak apa-apa Bapak ya, karena memang keadaannya begini. Nah, semua bis Bapak Ibu tidak bisa untuk berhenti kecuali mobil kecil. SPBU di Mekah beberapa ada yang demikian begitu sederhana. Dan sistemnya masih bebas, tidak seperti di Indonesia Pertamina pakai barcode dan lain-lain. Udara dipenuhi lantunan talbiyah, menyeruak ke langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Air mata membasahi pipi, membawa beban dosa, harapan dan ampunan. Subhanallah, rasanya tak terlukiskan. Air mata mengalir begitu saja, mengingat betapa kecilnya kami di hadapan Tuhan. Setiap langkah tawaf adalah untaya cinta. Setiap doa dan pujian adalah bias dari kepatuhan hamba. Hati kami pun menyatu dan segenap asa menjadi tamu dan mengharapkan keridhoannya. Ka'bah berdiri megah, saksi bisu jutaan doa. Tangis haru pun tumpahlah sudah. Satu sedang tersujud di atas sajadah. Suasana sholat maghrib dilanjut isya pada malam hari ini di Masjidil Haram. Masya Allah, posisi habis sholat maghrib sore malam hari ini di Masjidil Haram betul-betul luar biasa.
Halo Dek, Saka. Sarapan Mas kali ini agak asing ini rupanya. Tambah. Waduh. Wah, itu beef Mbak Kakung. Gimana rasanya Mbak? Itu Mbak. Selamat makan. Oke, siap. Proses pengisian BBM di Arab seperti ini guys. Tangkinya begitu kelihatan. Hari ini kami mengadakan city tour di pinggiran kota Mekah, melewati Jabal Thur, Jabal Rahmat, dan Jabal Kurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat untuk apa diminum. Ya. Kita lihat samping kanan kita Jabal Thur. Nama buahnya sama dengan nama gunungnya bagusnya. Wazur sama Wazur juga. Di atasnya ada dua bagusnya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar di sana selama 3 hari 3 malam. Khususnya di Jazirah Saudi Arabia ini, setiap pojok Bapak Ibu ada namanya Bang Ar-Rajuni. Orangnya sangat pemurah sekali Bapak Ibu. Apartemennya Syekh Sudes. Yang sebelah kanan Bapak Ibu yang ada pohon kurmanya. Ini vilanya Syekh Sudes yang diberikan oleh kerajaan Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu, kalau ada mobil baru Bapak Ibu, imam itu tidak perlu minta Bapak Ibu, langsung dianterin ke depan rumahnya. Di sini, di puncak Jabal Rahmat, tempat Adam dan Hawa kembali dipertemukan, aku merenungi makna kasih yang sejati, bahwa setiap perpisahan yang diiringi doa selalu berujung pada pertemuan yang diridhoinya. Dari Jabal Rahmah, aku belajar bahwa hidup adalah perjalanan menuju rahmatnya, bahwa setiap kesalahan sebesar apapun dapat terampuni olehnya, asalkan kita kembali dengan hati yang tulus. Menunjukkan Musdalifah sudah berakhir Bapak, tetapi tenda-tenda sudah berjejeran. Sementara Mina itu masih di depan Bapak. Di antara Musdalifah sampai Mina Bapak Ibu kurang lebih jaraknya 2 kilo. Itu tower kecilnya namanya Gunung Kurban Bapak, untuk mengenang sejarah Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ini Bapak Ibu yang sebelah kanan yang ada tulisannya 2 di depan terowongan, itulah terowongan Muaisin namanya, tempat terjadi tragedi tahun 80-an yang memakan korban sampai 150 orang. Kalau udah berniat harus diselesaikan, walaupun harus digotong atau pakai jasa kursi roda. Dan mengingatkan lagi yang sudah berniat Bapak Ibu tidak boleh dibatalkan ya. Oleh karena itu sebelum ngambil niat umrah Bapak Ibu yang tak kuat panas ketika nanti tawaf, alangkah baiknya sudah dicukupkan umrah kemarin dari kota Madinah. Kami kembali melaksanakan umrah kedua, yang kesekian kalinya hati kami bergetar. Tak banyak kata yang bisa kami ungkapkan, hanya rasa syukur yang tak terhingga atas kesempatan ini.
City tour kita kali ini yaitu mengunjungi kota Thaif. Kota ini terletak pada ketinggian 1.700 meter di lereng pegunungan Jarawat. Yang berdiri yang diganjal dua batu kecil, kelihatan Bapak Ibu? Nah, itulah batu yang mau dikelilingi oleh orang Taif ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat di bawah, dan para malaikat mengganjal batu itu biar tidak jatuh dengan batu kecil. Kita juga dibawa ke daerah perbukitan Al-Hada untuk mencoba menaiki kereta gantung Teleferik Thaif Cable Car. Di sini juga ada jagung bakar, guys. Kacang sangan. Kalau kita bilang kacang sangan ini, Mas Anjim. Tuh. Ya, kacang goreng. Tuh, ini yang lagi menikmati jagung bakar gimana? Mbak Kakung, jagung bakarnya? Jagung ngampuan. Ya, Mas. Jagung manis itu. Tenang. Satu kereta gantung bisa diisi 6-8 orang. Setelah pintu kereta gantung tertutup, pengalaman yang luar biasa pun dimulai. Jalur kereta gantung ini membentang sejauh kurang lebih 4,5 km dan membutuhkan waktu perjalanan pulang perginya hingga 25 menit. Pengalaman yang luar biasa, sangat menguji adrenalin, bergelantungan di atas ketinggian dengan jalur trek yang sangat curam. Tadi lewat berarti. Enggak. Enggak ke atas udah. Gitu rasanya. Tadi. Larane Iya, Kak. lewat sini. Larane Mas. Nah, Boleh Atas lewat dia kemana pakai ya? tes. pelan aja. Kamu sini, Dek. Aku mau dekat jendela aja. Dekat jendela. Goyang-goyang. Nah, itu nggak ada yang renang loh, Mas. Ya makanya sore aja. Sore. Kalau dibilangin lah. Itu belum buka. Belum. Oh, kemungkinan airnya air hangat Malah ya. makin sore makin dingin loh ya. Ya kalau siang gini panas loh kan. Nah, tapi kan Dingin. panas, tapi kan airnya dingin, udaranya dingin. Miring gitu bener. Oke, sip. Dikasih tutorial sama siapa namanya, Mas? Dikasih info. Shaky. Dek, kamu pinggir dulu, Dek. Lurus, Kak, buat IG. Tuh kan, konsumsi Di atas IG. awan. Iki nggonku burung jebrane wae. Ini video misteri malah keceklek. Sebelum turun, periksa barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam bus ini ya. Perjalanan ini adalah awal dari cinta yang terus mengalir. Tanah suci, terima kasih telah menyapa kami. Jejak itu akan kami bawa pulang hingga nanti kembali ke pelukan bumi. Ya Allah, jadikan perjalanan ini bukan akhir, tetapi awal dari hidup yang penuh keberkahan. Semoga kelak rindu ini kembali berbalas, entah di waktu kapan yang telah Engkau tentukan. Dan semoga doa-doa yang kami lantunkan
tak hanya sampai ke langit, tetapi juga mengetuk pintu-pintu rahmat-Nya. Kami akan pulang dengan hati yang jauh lebih ringan, yang lebih tenang, dan harapan akan jannah-Nya yang abadi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah.